yang kekasih, sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saudara yang kasih, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, kami membutuhkan kebenaran-Mu, dafar-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Bapa atas kami umat-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu menjadi saluran berkat kebenaran-Mu pada hari Sabat ini. Roh Kudus mengurapi kami, pribadi lepas pribadi dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, seluruh jemaat Gever, haleluya, maupun yang ikut dalam ibadah dalam aplikasi Zoom, Facebook ya Bapa, urapan-Mu turun atas kami, beri kami pengertian, agar apa yang kami baca, agar itu menjadi makanan bagi rohani kami, yang menghidupkan kami dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan buka kitab suci yang terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-1. Yesaya 1. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Sudah dapat, saudara yang kasih? Yesaya pasal 2 ayat 1 dan 4, Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4, sudah dapat? Oke, puji nama Tuhan. Kita akan baca sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. Kita akan baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Bapa Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku busuk. Mereka meninggalkan Bapa Yahweh, menista yang Maha Kudus, Tuhannya Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, berbagai orang yang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan mau melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Bapa Yahweh, Bisem Yeshua Hamasya, Jemaat Gever Haleluya, dan saudara-saudara yang masuk dalam aplikasi Zoom maupun Facebook dalam ibadah saat ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Bapa Yahweh. Hari ini Tuhan mengingatkan betapa dunia yang diciptakan Tuhan, umat yang Dia kasih, yang dibentuk dengan sempurna. Hari ini Tuhan memberitahukan kepada kita begitu banyak pemberontakan, begitu banyak umat yang dijadikannya tidak mengenalnya. Dan Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudaraku yang kekasih, umat jemaat Gever Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan baca sekali lagi, dikatakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Bapa Yahweh berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu, ini sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kebenaran ini. Hari ini juga Tuhan ingatkan saya untuk mengulang kembali betapa kita harus menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Mengapa firman Tuhan hari ini kita dengar umat yang dibesarkan Tuhan, yang diasuh Tuhan, diciptakan Tuhan sedemikian baik, sedemikian sempurna, tapi mereka tidak mengenal penciptanya.
Mereka tidak tahu siapa yang membesarkan dia. Mulai dia jebrol dari kandungan ibunya. Dari bayi dibesarkan, dan dibesarkan, bertumbuh. Bertumbuh tubuhnya dengan penuh keajaiban. Dengan nafas yang Tuhan berikan. Tapi umat yang dijadikan Bapa Yahweh tidak mengenal Tuhannya. Tidak mengenal siapa yang membesarkannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka memberontak. Kerap kali kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan banyak orang memberontak, banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang tidak mau tahu tentang daftar, tentang kebenaran dari Sang Pencipta yang membesarkan mereka, yang mengasuh mereka, memberikan nafas kehidupan untuk menikmati hasil ciptaan Tuhan. Bapak Yahweh berkata, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi umat yang dibesarkan, dihidupkan, mulai dari bayi dari dalam kandungan lahir ke dunia, dibesarkan bertumbuh, mereka tidak mengenal siapa yang membuat dia bertumbuh, yang membuat dia berkembang, yang membuat dia menikmati karya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungan Tuhan, tapi umat yang diciptakannya tidak mengenalnya. Dan hari ini Tuhan memberitahukan kekecewaannya, dan hari ini Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya, supaya saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saudara menjadi teman sekerja Bapak Yahweh di tengah bangsa ini. Saudara ada bukan sekedar hidup, bukan sekedar bekerja di sekuler, bukan sekedar punya posisi, tetapi saudara kasih lebih dari segalanya itu, saudara mau dibuat menjadi teman sekerja Bapa Yahweh. Ada haleluya, saudara kasih. Teman sekerja Bapa Yahweh adalah sesuatu tawaran yang istimewa, tawaran yang luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa mengenal pemiliknya, mengenal Sang Penciptanya, untuk mengenal siapa yang membuat dia berkembang, siapa yang membuat dia bertumbuh, siapa yang membuat dia menikmati karya Tuhan, ciptaan Tuhan. Bapak Yahweh berkata, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Saudara kasih, suatu hal yang sangat menyedihkan, jikalau ada seorang ibu memiliki anak, dan anaknya memberontak, anaknya tidak menuruti apa nasihat orang tuanya. Nasihat seorang ibu, nasihat seorang ayah, pandangan seorang ayah, pandangan seorang ibu yang baik. Tetapi jika anak itu memberontak, jika anak itu membentak, jika anak itu melawan, itu adalah satu kecewaan yang besar. Saya pernah sampaikan, ada seorang ibu pernah saya dengar berkata, seandainya aku tahu kau begini, mulai dari kecil kau bayi, udah aku pencet kau. Tak usah kau hidup. Sudah kasih betapa ngeri kalimat itu. Tapi itu saya pernah dengar. Saking kecewanya dengan anak yang sudah besar, yang dibesarkan Tuhan melalui orang tua yang diberkati. Tapi anak ini tidak mengenal kasih yang diberikan seorang ayah, seorang ibu. Demikian juga umat Bapa Yahweh. Umat yang diciptakan tidak tahu bahwa dia diberi nafas kehidupan, diberikan rahmat dan anugerah, tapi dia memberontak. Dia tidak peduli. Dikatakan jangan menyembah ilah asing, tapi tetap disembah. Diberitahukan nama itu tidak ada, tetap dia puji. Jangan persekutukan Yesua dengan berhala, tetap dia persekutukan. Saudara yang kekasih, saudara dan saya, biarlah saudara memiliki hati yang belas kasihan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 9 ayat 13, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan. Tapi kita tetap harus berpikiran positif. Saudara dan saya diajak Tuhan untuk melanjutkan
pekerjaan yang Tuhan percayakan dari generasi kepada generasi, kepada keturunan kita. Itu sebab saudara dan saya terus mendoakan anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Suatu estafet yang terus berlangsung secara baik dengan pemahaman yang benar. Saya sampaikan pemahaman yang benar itu adalah pemahaman yang menyatakan kemuliaan Sang Pencipta. Hari ini kita berbicara tentang Sang Pencipta yang kecewa, yang memberikan kehidupan, yang mengasuh, yang menjadikan dia menjadi anak-anak yang hadir di dunia melalui kandungan ibunya. Dan Tuhan memberi kehidupan, membesarkan mereka. Tapi mereka memberontak, mereka tidak mau tahu dengan siapa yang membesarkannya, siapa yang menghidupinya. Tapi saya percaya bahwa saudara di tengah keluarga punya anak-anak yang perlu disampaikan kebenaran, supaya mereka tidak menjadi anak-anak yang memberontak. Sampaikan kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Bapa itu sendiri. Dengan segala ketentuannya, segala ketetapannya, isi hatinya. Isi hatinya apa? Isi hatinya adalah Tanakh, Torah, Nefim, dan Ketuvim. Torah Bapa itu isi hati Bapa. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih, biarlah terus saudara dan saya tidak bosan-bosan menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa, saudara yang kekasih? Kebenaran supaya anak cucu kita mengutamakan, memuliakan Sang Pencipta yang membesarkan dia, yang membuat dia hidup sampai saat ini dan berkembang terus-menerus. Saudara yang kasih, saya pernah merenungkan betapa hebat Bapa kita. Ya, saudara bisa bayangkan lahir dari kandungan ibu, dan bayi yang mungil-mungil, jari yang halus-halus, itu bisa berkembang dengan sempurna. Betul-betul di luar akal manusia dan logika manusia tidak bisa menjangkau itu. Dan itu adalah perbuatan Bapa Yahweh. Itu adalah karya Bapa Yahweh. Saudara perlu sampaikan kepada banyak orang, itu adalah karya Bapa Yahweh. Itu adalah pengasuhan Bapa Yahweh yang membesarkan umat manusia. Bukan karya ilah asing dari seberang lautan sana, bukan dari Timur Tengah, yang dari jazirah lain, tapi itu berasal dari Sion, Yerusalem, Bapa yang bersabda, Bapa yang berbicara dengan para nabinya. Saudara yang kekasih, Bapa itu adalah Bapa Yahweh, Tuhan Yahweh Sebaot, Tuhan yang Echad, Tuhan yang Esa. Saya miris sekali, saudara yang kekasih. Saya mengalami kesedihan dalam hati saya memandang betapa Tuhan yang begitu baik, Bapa Yahweh yang begitu baik, bahkan dia memberikan rahmat dan anugerah. Tetapi yang dimuliakan ilah asing. Yang dimuliakan pemberiannya, bukan sang pemberi. Saudara yang kekasih, ini sesuatu yang menyedihkan. Ya, seharusnya bersyukur kepada sang pemberi, tetapi ini tidak dilakukan. Seharusnya sang pemberi itu menjadi pokok pujian, menjadi pokok penyembahan, menjadi pokok pemberitaan. Dia top of the top dalam segala apa yang kita lakukan. Dalam Amsal 3 dikatakan, Amsal, saya akan bacakan ya, dalam Amsal, saudara yang kasih, dia harus menjadi yang terutama, saudara yang kasih, dalam apa yang kita lakukan. Amsal pasal 3. Ayat yang ke-6 saya bacakan. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Bapa Yahweh dalam segala apa yang kita kerjakan, dalam segala yang kita beritakan, dia menjadi pokok. Ulangan pasal 10 dikatakan dia menjadi pujian kita, penyembahan kita. Sang Pencipta yang membesarkan, yang mengasuh, memberi nafas kehidupan, bahkan memberikan anugerah. Anugerah itu Yeshua HaMashiach. Anugerah diberikan, Bapa dihilangkan, Bapa ditutup-tutupi. Bapa tidak diberitakan. Padahal Bapa rindu umat yang diciptakannya, memuliakannya, memasurkannya, menyembahnya, dan bersyukur kepadanya.
Tuhan katakan lembu mengenal apa yang disampaikan oleh firman Tuhan barusan kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-1. Saudara yang kekasih, saya ulangin sekali kembali. Ya betapa mengerikan. Dikatakan lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak. Saudara yang kekasih, lebih cerdas kalau kita melihat di pandangan Tuhan, lembu daripada umat yang dibesarkan Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, ini sangat mengerikan. Kenapa saudara yang kekasih? Ayat yang keempat dikatakan, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku busuk, berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan Yahweh, menista yang maha kudus, Tuhannya Israel, dan berpaling membelakangi dia. Terima kasih, ini peringatan yang sangat keras. Saya mau sampaikan kepada saudara, ada puluhan juta yang perlu kita sampaikan. Hanya segelintir orang di tengah bangsa ini yang mengenal Tuhan pemiliknya, tetapi selebihnya masih banyak menyembah ilah asing, ilah yang namanya tidak tertulis dalam kitab Hebrew maupun Gerika, ya, tidak ada tertulis, maupun dalam bahasa Inggris sekalipun tidak ada. Tetapi itu sampai detik ini masih dimuliakan, masih disembah, masih dipuji, bahkan dipersekutukan dengan Yesus HaMasiah. Saudara yang kekasih, saudara harus bergerak, saudara harus move on, saudara harus ambil sikap bahwa saudara mencintai jiwa-jiwa. Sebab Bapa berkata, aku tidak menginginkan satupun binasa. Itu prinsip Bapa. Dan saudara dan saya dipakai Tuhan untuk terus-menerus. Saya bolak-balik diingatkan Tuhan untuk membawa saudara, untuk memotivasi saudara, untuk saudara mencintai jiwa-jiwa. Tuhan bicara Yerusalem, bicara keluarga, bicara Judea, famili, saudara terdekat, ya bahkan sampai ke seluruh dunia. Saudara punya tugas yang Tuhan rindukan untuk saudara menjadi perpanjangan tangan Bapa Yahweh. Di tengah pandemik ini, saudara yang kekasih, saudara tidak boleh berhenti. Di tengah banyak kehebohan, di tengah banyak ketakutan, bahkan paranoid, ya, saudara tidak boleh berhenti untuk bekerja buat Tuhan. Saya sampaikan saudara dan saya punya segmen masing-masing, punya ladang masing-masing. Saudara harus terus bekerja, saudara harus terus menyatakan bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang esa satu-satunya, tiada tandingannya, tiada duanya, tiada yang layak dipersamakan dengan Bapa Yahweh. Ya saudara belajar setia agar Bapa mengangkat saudara, memuliakan saudara. Sebagaimana Yesua dimuliakan oleh Bapa Yahweh, Tuhan juga mau memuliakan saudara. Ya, coba kita buka dalam Filipi pasal 4. Saya mengajak saudara membuka Filipi pasal 4 supaya kita terus mempunyai paradigma yang positif dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Kita tidak mau digoyahkan dengan keadaan-keadaan. Saudara tidak boleh mengalami ketakutan, ya, tetapi saudara terus mau berjuang untuk kemuliaan Bapa Yahweh di tengah masa pandemi ini. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Sudah dapat membaca bersama-sama bersama dengan saya. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Sudah dapat, saudara kasih? Filipi pasal 4, oke, puji Tuhan. Baik, kita akan baca bersama-sama, perhatikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam HaMasiah Yesua. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena keadaan ekonomi yang hebat, kesuksesan yang besar, bukan. Tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena saudara punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang menyayangi saudara, yang saudara akan menang dalam peperangan. Saudara diberi kekuatan dan kemenangan untuk berperang. Saudara akan disebut anak Tuhan yang tahan uji. Karena saudara bertahan dalam ketekunan. Saudara yang kekasih, Tuhan katakan bersukacitalah di tengah pandemik ini. Ya, kalaupun ada masalah di tengah keluarga kita, tetap harus bisa menaikkan ucapan syukur. Harus tetap bisa berkata terima kasih Tuhan. Harus berkata bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang baik. Dan segala yang baik saudara pikirkan dan saudara ucapkan. Tuhan katakan apa? Amsal 18 ayat 23 dikatakan, maka engkau akan makan hasil buahnya. Ya. Amsal 18, coba saya buka ya. Kita buka saudara. Amsal 18. Kalau saya tidak salah, Amsal 18. Biar saudara selalu menggemakan hal yang positif, yang indah, yang mulia, yang disebut kebajikan semua di tengah masa pandemik ini. Ayat 21 bukan 23 ya. Amsal 18 ayat 21. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Itu sebabnya saudara kasih tadi ayat yang Filipi pasal 4 ayat 4 dan 8, saudara harus bersukacita dalam masa pandemik dan kesukaran ini ketika ada virus atau apapun yang mencoba mengganggu kedamaian hati, mengganggu sukacita kita. Tetapi hari ini Tuhan katakan bersukacitalah sebab Tuhan maha mengetahui, maha melihat, dan Dia maha penyayang bagi saudara yang berseru memanggil Dia, yang Tuhan nantikan dalam proses. Apakah saudara tetap bersyukur? Apakah saudara menjadi orang anak Tuhan yang tahan uji? Itu menjadi momen yang penting di saat-saat pandemi ini, saudara yang kasih. Orang sekarang banyak yang paranoid, ketakutan. Bahkan saya pernah dengar dari seorang pendeta berkata sampai tidur pun dia pakai masker. Maskernya nggak tanggung-tanggung, berlapis-lapis lagi. Saking takutnya, saudara yang kasih. Penuh dengan ketakutan. Tapi Bapak Yahweh hari ini berbicara. Berpikirlah tentang hal yang positif. Berpikirlah tentang hal yang baik, yang indah-indah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam segala keadaan kita hari ini Tuhan ingatkan. Saudara dan saya diingatkan Tuhan untuk bersukacita. Ya. Kadang kalau kita berpikir ke belakang, ya, air mata kita suka mau keluar. Tetapi ketika kita ingat firman Tuhan, kita harus melangkah terus, kita harus menghasilkan buah-buah yang baik, kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, talenta tidak boleh ditutupi, tidak boleh disembunyikan. Talent yang sudah Tuhan berikan harus dikembangkan. Ya, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara harus dikembangkan. Saudara harus menjadi prajurit-prajurit Hamasya. Sebagaimana Yesus berkata, aku sampai saat ini melakukan apa yang menyenangkan hati Bapakku. Segala yang diperintahkan kepadaku, itu yang kulakukan. Itu perkataan Yesus. Perkataan yang sama harus kita katakan kepada Bapa Yahweh. Sebab apa? Yeshua menjadi guru kita, Rabi yang sempurna. Dia adalah guru gugu yang ditiru. Ya, saudara kasih. Kalau Yesus berkata demikian, Yohanes 14 ayat 31, Yesus berkata, dia selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Bapaknya. Saudara juga harus terus melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa.
Supaya pas yang kasih saudara akan melihat hasil karya saudara, ya, biar melalui kehidupan saudara, Bapa menjadi yang terutama. Bapa menjadi pokok pujian dan penyembahan. Melalui saudara, orang akan sujud berlutut menyembah Sang Pencipta. Ya, sampaikan kepada banyak orang. Saya katakan tadi, orang-orang yang seperti saudara itu masih segelintir manusia, masih segelintir orang. Ya. Tapi hari ini diingatkan Tuhan kepada saya, betapa Tuhan memandang begitu rendah. Sampai Tuhan membandingkan dengan seekor lembu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, di mata Tuhan begitu begitu rendahnya dipandang Tuhan ketika seseorang tidak mengenal Bapa Yahweh. Padahal manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Tapi Bapa mengcompare itu dengan hewan, selain kekasih ini sesuatu yang sangat mengerikan. Saking di mata Tuhan bahwa hal itu sangat menyakitkan hatinya. Bahkan di ayat yang lain Tuhan mengatakan jijik dia melihat umat yang menyembah ilah asing. Ilah asing adalah ilah atau Tuhan yang disembah di luar Bapa Yahweh. Itu ilah asing. Ya, pengertian ilah asing adalah selain dari Bapa Yahweh itu disebut ilah asing. Penyembahan kepada ilah asing. Ya, mau besar bagaimanapun nama itu, mau hebat bagaimanapun nama itu, jikalau bukan Bapa Yahweh yang menjadi pokok pujian dan penyembahan, itu adalah penyembahan kepada ilah asing. Selain kekasih, saya berharap mindset kita semua berubah supaya kita mencintai Bapa sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Bapa telah memberikan kehidupan. Dia telah mengasuh kita, membesarkan kita. Mulai dari kandungan ibu kita diberi nafas. Jebrol dari rahim ibu kita dibesarkan. Dan setelah besar, biarlah saudara mengenal pemilik kehidupan kita. Yang beri kita nafas kehidupan. Yang satu hari kelak, kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Biarlah hari ini saudara yang kasih. Ada sesuatu semangat. Jangan padamkan semangat. Di tengah pandemi ini jangan padamkan semangat untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Di Roma pasal 12 ayat 11 jangan padamkan roh. Roh Bapa Yahweh adalah roh yang diberikan kepada saudara untuk menyatakan dabarnya kepada banyak orang. Ketika roh itu berbicara kepada saudara pada hari ini, biarlah saudara mau lakukan. Ya, saat saudara bertemu dengan siapapun, ketika roh itu berbicara, saudara harus ikuti apa kemauan roh Bapa itu. Roh Kudus, Holy Spirit. Ya, supaya Roh Kodes itu menuntun kita sehingga dia disukakan. Karena kesukaan Bapa adalah bahwa saudara dan saya menjadi teman sekerjanya. Inilah firman Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Ya, kasih Bapa kita sudah terbukti, sangat terbukti dalam hidup kita. Haleluya. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapakku. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, haleluya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur,
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Bapa Yahweh. Musik jalan terus. Saudara yang kekasih, kita bagikan di tengah keluarga kita roti dan anggur. Dan kita akan sebentar akan melakukan perjamuan kudus. Sungguh telah terbukti. Dia serahkan anaknya. Bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Ku sembah Bapa Yahweh. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Sebelum kita makan roti dan anggur, kita minum, kita akan baca, dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, kita angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Israel bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari saudara yang kasih, angkat tangan tinggi-tinggi. Roti ini adalah roti yang kita makan, adalah yang kita imanin, adalah kebenaran yang Bapa berikan. Yesua yang menjadi roti kehidupan. Kita memakannya dengan iman yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Mari kita makan bersama-sama di dalam Bapa Yahweh, Besem Yesua Masya, Warwa Kodes. Haleluya.
Haleluya. Puji nama Tuhan, kita angkat tinggi-tinggi, angguri tangan kanan kita. Haleluya. Darah domba Paskah dari Yesus, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Darah Yesus, darah yang kudus, yang kita imanin, yang menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita, yang membawa pemulihan, yang membawa kesembuhan. Kita percaya apa yang Bapa berikan adalah anugerah terbesar. Terima kasih Bapa. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua Hamasya, Roh Kudus. Haleluya. Kita naikkan pujian 12 kali. Haleluya. Semua bermasmur kepada Bapa Yahweh. Naikkan ucapan syukur, pujian. Haleluya. 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 Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih. Bapa Yahweh, Maha Mulia. Bapa Yahweh, Maha Kuasa. Bapa Yahweh, Maha Besar. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Terpujilah Raja segala raja. Terpujilah Raja kemuliaan. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku yang Maha Kuasa. Terpujilah penebus Israel. Haleluya, haleluya. Bapa-Ku yang baik, dengarlah umat-Mu menyembah-Mu. Dengarlah umat berjemaat GPR, haleluya. Yang bersyukur kepadamu Bapa-Ku yang baik. Engkau yang mengasuh kami, Engkau yang membesarkan kami, Engkau yang pelihara jiwa raga kami Bapa. Patutlah kami bersyukur kepadamu. Patutlah kami menyembah-Mu yang Maha Kudus. Haleluya Bapa.
kasih Tuhan. Hari ini Engkau pulihkan umat-Mu, ya Raja. Hari ini Bapa berkati umat-Mu, dimanapun mereka berada. Kasih dan kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Mulia. Amin. Kudus. Kita naikkan pujian, haleluya. Tak usah aku takut. Tak usah aku takut. Di masa pandemi ini kita tidak usah takut. Bapa menjagaku. Bapa yang pelihara jiwa raga kita. Tak usah ku bimbang. Bapa peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Bapa memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Yahweh Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, kasih-Nya melimpah. Kasih-Nya melimpah. El Shaddai, katakan kuasa-Nya melimpah. Kuasa-Nya melimpah. El Shaddai. Terjadilah ya Bapa seturut dengan apa yang kami naikkan pujian kepadamu Bapa. Haleluya.
Engkau Bapa yang dahsyat. Amin. Engkau Bapa yang maha mulia. Ya, Engkau haleluya. Bapa yang maha pengampun. Amin. Engkau juga Bapa yang maha penyembuh. Ya, haleluya. Terima kasih Bapa buat hari Sabat yang penuh kemuliaan, penuh keagungan-Mu ya Tuhan. Biar segala yang bernafas dan memuji menyembah-Mu Bapa yang maha kuasa, Tuhan yang ehad, yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Engkau adalah Tuhan sepanjang zaman segala abad. Ya. Tiada tandingan-Mu, tiada bandingan-Mu ya Bapa. Tuhan terima kasih buat ibadah yang Bapa berkati hari ini. Meteraikan kebenaran-Mu Tuhan kepada kami semua yang mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Amin. Bapa Yahweh, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bisem Yesus Hamasiya, Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Wen. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Repanggabean. Bila kita semua memahami, terus dipimpin oleh Roh Tuhan untuk memasyurkan, mempermuliakan, dan meninggikan nama Bapa Yahweh sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan untuk pengumuman. Untuk anak Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 7 Juli. Nah, ulang tahun pertama dari Gadol ya. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan dan kasih setia Tuhan yang terus melimpah sejak Gadol dalam kandungan sampai lahir ke dunia dan terus tumbuh semakin diberikan hikmat, kasih setia dan anugerah Tuhan. Juga untuk tanggal 8 Juli ada Emmanuel Jaden. Tuhan memberkati, biarlah kasih setia Tuhan juga terus melimpah, diberikan kesehatan, kecerdasan, dan roh takut akan Tuhan. Ya, buat anak Tuhan yang saat ini yang terus kita topang dalam doa untuk Bapak dan Ibu Mulyadi yang sudah masuk kamar di Rumah Sakit Polri, namun belum bisa atau tidak bisa dibesuk bahkan oleh Widya sekalipun. Puji Tuhan, ya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menolong kita. Khususnya Mas Mul dan Mbak Win, ya semakin dipulihkan dengan kuasa Bapa Yahweh. Juga terus topang dalam doa untuk pemulihan secara sempurna untuk Ibu Gestinjak Boris Regar, untuk Lestari. Ya, beberapa waktu yang lalu mengalami mual-mual juga. Juga untuk Ibu Septian Borosi Hombing. Dari Cilengsi saya juga baru dapat kabar hari ini, kalau beberapa hari ini Ibu Septian atau mungkin juga Bapak Septian juga dalam keadaan yang kurang sehat. Juga untuk Pak Winarto, orang tua dari Bapak Oki pribadi, saat ini isoman di Sawangan. Kita Bapak Yahweh memberkati, memulihkan secara sempurna jika sampai kemarin suhu tubuh dari papinya Deon atau Oki itu sampai 39. Yang Tuhan terus pulihkan, turunkan demamnya, dan untuk Nahami juga bisa kembali normal untuk suhunya karena suhunya 35. Mungkin ya harus normalnya 36. Kita berharap semua akan baik-baik saja. Bisa kita melewati semua ini dengan pertolongan mujizat, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Tetap terus lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan yakin percaya firman Tuhan, janji Tuhan itu yang menyembuhkan, memulihkan, dan menyehatkan kita semua
makanan, minuman, madu, bawang putih, itu adalah alat yang Tuhan pakai supaya kita semakin sehat. Jadilah sembuh, jadilah tahir buat anak-anak Tuhan semua. Buat Ibu Li Siombing juga yang saat ini berada di Cilengsi karena sering kebas tangannya karena diabetes. Tuhan memberkati semua anak Tuhan. Untuk Bapak Eliper, ternyata 2 minggu lalu juga sempat beberapa jam dirawat di IGD karena darah tinggi, darah asam lambung juga. Puji Tuhan, semua akhirnya baik-baik saja. Dan luar biasa, Tuhan juga sertai untuk Posan James, untuk Astri, Nesia yang ada juga di rumah, yang ada di Depok. Tetap semangat, sukacita ya. Haleluya. Di mute, di unmute dulu. Semangat semua ya. Semangat ya. Ya, semangat itu yang mengalahkan segalanya. Ya. Sukacita itu yang mengalahkan segalanya. Ya. Jadi makan, berjuang makan, harus berjuang untuk minum. Karena ini peperangan yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Oleh karena itu peperangannya cuma satu, makan, minum. Minum madu, kalau bisa bawang putih, juga harus berjuang. Pedas di mulut, tapi itu lebih netral di perut. Ya, karena asam lambung itu bisa dinetralkan dengan basa. Nah, bawang putih itu mengandung basa yang tinggi. Ya, air putih juga mengandung basa. Jangan, kalau yang sakit asam lambung jangan minum yang manis-manis. Ya, cukup lihat saja siapa yang manis di anak-anak Tuhan, GPR, haleluya. Ya, pasti semuanya sudah menyehatkan, membuat kita semakin kuat. Haleluya. Puji Tuhan, kita yakin percaya Tuhan menjaga kita, melindungi kita, penjaga Israel yang tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Tuhan yang selalu berkemah di sekeliling kita. Hine loyanum, hine loyanum, veloisa somer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, veloisa somer Israel. Estainai harim meanya voistri Estri me Madonna Yose semaim vares Estainai harim meanya voistri Estri me Adonai Yesuati Hine loyanum, hine loyanum, veloisa somer Israel. Hine loyanum, hine loyanum, veloisa somer Israel. Aliten lamot ragleka, alyanum samreka. 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 Hine loyanum, hine loyanum, veloisa
Somer Israel, Ine Loyanu, Ine Loyanu, Velo Isa, Somer Israel, Velo Isa, Somer Israel. Velo. Saya persilakan Bapak Elia Susanto pimpin kita dalam bersyafaat. Somer Israel. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, keserahan Engkau dan kemuliaan kami pada hari ini. Karena kami percaya saat kami mentaati segala aturan, Engkau berkenan atas kami. Bapa, pada hari Sabat yang mulia ini, kami segenap jemaat Tuhan merendahkan hati kami dalam hadirat Tuhan. Kami sujud menyembah Engkau. Kami memohon, kami meminta, kami menyembah, kami memuji Engkau ya Tuhan. Karena ini yang bisa kami lakukan Bapa, untuk membalas segala kasih-Mu, untuk membalas segala kebaikan-Mu, untuk membalas segala anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Engkau begitu baik, Engkau begitu sangat baik buat kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Bapak Yahweh, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah. Bapak, kami mengucap syukur buat hari yang baik, buat nafas yang baru Kau berikan buat kami. Kau berikan juga hidup yang baru, Kau berikan pengharapan yang baru kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena segala kebaikan-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Bapak, pada hari ini Tuhan, kami naikkan segala permohonan kami naikkan segala doa-doa kami. Bapak Yahweh, kami ucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Gembala kami. Tuhan, Bapak Yahweh, biarlah Engkau melimpahkan kesehatan, Engkau melimpahkan kekuatan, Engkau melimpahkan anugerah-Mu, kebaikan, Engkau berikan semuanya Tuhan. Bapak, kami berdoa bila penyertaan-Mu selalu menyertai beliau dari ujung kepala hingga sampai telapak kaki. Kesehatan, kekuatan Bapak Yahweh yang Kau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Bapak, Kau juga memberkati setiap langkahnya, Kau memberkati setiap apapun yang diberitakan firman-Mu Tuhan, biarlah menyampaikan kepada semua orang. Mereka bisa menerima dan mereka boleh mengenal akan Engkau ya Tuhan. Berkati semua hal yang dikerjakannya. Bapak Yahweh, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak, Engkau berkati anak cucu menantu. Bapak Yahweh, biarlah kasih-Mu melimpah selalu buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa juga buat jemaat-Mu ya Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa kami mempunyai roh yang sama. Roh dari Bapak Yahweh, punya kuasa yang sama dari Bapak Yahweh. Bahwa kami bisa menghardik segala penghulu-penghulu di udara yang tidak pernah kepada Engkau. Kami bisa menghardik segala kuasa-kuasa satan, roh-roh maut. Bapak, kami juga berdoa kepada Engkau untuk kami menerima kesembuhan, untuk kami menerima pemulihan. Bapak, tanamkan itu iman dalam hati kami ya Tuhan. Kami mempunyai iman yang sama, bahwa Bapak Yahweh selalu memelihara. Bapak Yahweh selalu memegang kami. Kami percaya ya Tuhan. Biarlah iman ini Bapa, Kau tanamkan dalam semua jemaat kami. Biarlah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan tetap percaya, punya pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami hidup sampai hari ini merupakan kami punya pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu, kami dukung, kami topang dalam doa buat setiap jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami percaya pemulihan itu sudah terjadi. Kami bersatu, kami setelah sehati ya Tuhan, untuk berdoa kepada mereka yang saat ini sedang sakit. Bapak Yahweh, kami sudah menerima pemulihan Pak Mulyadi, Bu Mulyadi. Bapak,
Kezia, Sevanya. Tuhan, kami percaya iman kami berbicara mereka sembuh. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa kesehatan GPR, haleluya, membangkitkan iman kami bahwa kami menerima kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Eliper Siregar, baik itu Astri, Lestari, Tita, Berto. Tuhan, kami percaya pemulihan juga terjadi buat keluarga ini ya Tuhan. Sakit saat ini yang sedang diderita, apapun itu Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu luar biasa. Asal percaya saja, Bapak Yahweh akan memulihkan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Panjaitan, Bapak Panjaitan. Juga Engkau pemulihan terjadi buat keluarga ini Tuhan. Mereka punya pengharapan besar kepada Engkau Bapak Yahweh. Kami percaya juga Engkau memulihkan keluarga ini ya Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk Bu Lis, untuk Bu Si Hombing, untuk Hani, untuk Septian. Bapak, penyakit apapun yang saat ini Septian dan keluarga sedang hadapi, kami percaya pemulihan terjadi. Jangan pernah ada roh takut dalam diri kami ya Tuhan. Kami percaya bila Kau tanamkan iman bahwa kami akan sembuh, kami akan pulih. Di dalam nama Bapak Yahweh Besen Yosua Masya, Tuhan telah pulihkan Septian, apapun yang saat ini mungkin sebentar lagi akan tes. Bapak, biarlah semua hasilnya baik. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga Oki. Tuhan, saat ini COVID juga sudah ada dalam tubuh bapaknya Oki, mungkin juga keluarga daripada Oki, Dian, dan anak-anak. Bapak, kami percaya juga pemulihan terjadi buat mereka. Segala apapun yang dikonsumsi, apapun yang dimakan, yang diminum, Bapak Yahweh jamah di dalam nama Bapak Yahweh. Itu menjadi sarana obat dan kuasa Bapak Yahweh. Dan mereka akan pulih Tuhan. Karena mereka punya iman yang luar biasa kepada Engkau Bapak Yahweh. Kami percaya minggu depan itu pemulihan terjadi buat mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa buat yang lainnya Bapak Yahweh yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kami percaya kuasa-Mu besar buat mereka semuanya. Biarkan mereka punya iman kepada Engkau ya Tuhan. Mereka punya pengharapan kepada Engkau ya Bapak Yahweh. Mereka percaya mereka juga akan sembuh ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada kami yang saat ini dalam kondisi baik dan akan baik-baik saja. Bapak, biarlah kesehatan juga terjadi buat kami. Apapun yang saat ini kami lakukan, baik makanan, minuman, suplemen, apapun ya Tuhan yang kami konsumsi. Bapak, kami berdoa biarlah kami tetap sehat untuk menghalau segala sakit penyakit ya Tuhan yang ada di hadapan kami. Supaya kami bisa melayani kepada mereka ya Tuhan. Karena kami ingin memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Bapak Yahweh. Kami ingin melayani Engkau ya Bapak Yahweh. Kami ingin melayani segala jemaat-Mu. Karena hanya ini yang dapat kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau berkati semua rekan-rekan, semua jemaat-Mu yang sudah bekerja, bersehati, bersama-sama Tuhan, mendukung jemaat-Mu dalam kondisi tidak baik. Bapak, kami berdoa biarlah berkat melimpah buat mereka semuanya. Kasih Bapak Yahweh, kesehatan juga melimpah buat mereka semuanya ya Tuhan. Baik mereka yang sedang kerja dalam rumah sakit, Tika dan yang lainnya Bapak, biarlah kesehatan juga terjadi buat mereka. Engkau pakai mereka Tuhan untuk membantu semua jemaat-Mu. Biarlah mereka dapat diberkati luar biasa. Kami semua yang bersatu di dalam doa bersama-sama juga Engkau memberkati kami luar biasa. Supaya kami juga bisa mendukung buat mereka ya Tuhan. Bapak, kami berdoa. Biarlah kami semua tetap bersehati karena Engkau hadir di dalam semua jemaat-Mu yang bersehati Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Roh Kudus. Bapak, kami juga berdoa khusus buat Indonesia. Bapak Yahweh, kami tahu bahwa kondisi ini tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya umat Bapak Yahweh yang berharap kepada Engkau, kami tetap baik-baik saja. Karena kami punya pengharapan, kami punya Bapak yang luar biasa, Tuhan yang luar biasa. Bapak, biarlah Indonesia juga Engkau pulihkan Tuhan. Melalui semua hal yang terjadi, nama-Mu dipermuliakan buat Indonesia. Melalui kami ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, semua yang mengalami kuasa-Mu, mereka akan bersaksi kepada semua orang. Bahwa Bapak Yahweh luar biasa. Bahwa Tuhan Yahweh itu ada. Dia berkuasa buat semua orang ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan.
Pak Mulyadi, Bu Mulyadi akan bangkit bersaksi kepada semua orang. Keluarga Ahli Perselerga, keluarga Hani Septian, semuanya Tuhan. Mereka akan bersaksi bahwa Bapak Yahweh luar biasa. Bapak Yahweh punya kuasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Yahweh. Indonesia dari Sampingan sampai Merauke, Tuhan Bapak Yahweh berkati luar biasa. Kau pulihkan Indonesia, Kau berkati Pak Jokowi yang sebagai pemimpin bangsa ini, semua jajarannya sampai ke bawah, Bapak Yahweh berkati. Karena mereka juga berkesusah payah Tuhan untuk mengatur Indonesia. Berikan kekuatan, berikan hikmat yang luar biasa buat mereka ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur, biarlah hari-hari ke depan semua orang yang menyembah nama Bapa Tuhan Yahweh, mereka akan semua akan bersatu berdoa. Dan kami semua bergandengan tangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapak Yahweh, Besem Yesus Hamasya, kami serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Dan kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Raja segala raja, penebus Israel Adonai Sebaot. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan yang menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Tuhan yang memberkati kami. Tuhan yang menghadirkan kami di tengah-tengah bumi ini Bapa. Untuk kami bersyukur, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu pada hari ini Tuhan, kami beribadah sahabat. Bapa, janji-Mu Engkau memberkati umat yang beribadah kepada-Mu. Engkau memberkati air, roti, makanan dan minuman kami. Engkau menjauhkan dari segala penyakit. Dan Engkau memberikan umur yang panjang untuk menikmati janji-janji-Mu ya Aba Yahweh yang maha mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pada hari ini Bapa, aku mohon pemulihan terjadi atas umat-Mu yang telah beribadah. Atas umat-Mu yang sedang mengalami penyakit Tuhan, Bapa, hari ini Bapa pulihkan mereka. Hari ini Bapa sembuhkan mereka. Hari ini Bapa adakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Ketika mereka berseru padamu Bapa, janji-Mu Tuhan Engkau mendengarkan. Engkau akan menjawab. Engkau akan memulihkan. Memberikan tubuh yang sehat. Untuk dapat bersyukur kepadamu, memuji, menyembah-Mu Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua, dimanapun mereka berada, memasuki Yom Rishon 6 hari kerja ke depan sampai Yom Sisi, berkati pekerjaan tangan mereka Bapa, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai dokter, sebagai suster, sebagai guru, sebagai driver, sebagai apapun Tuhan, mereka, posisi mereka, pekerjaan mereka, Bapa hadir dalam hidup mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka. Izinkan mereka melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Ketika mereka melakukan segala sesuatu di dalam nama-Mu yang maha kudus. Bapa Yahweh Tuhanku, adakan mujizat-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak terbalaskan kami. Pengorbanan Yesus, kasih setianya.
yang tunduk taat sampai mati Bapa. Anugerah yang tidak bisa kami balas ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat serabi malaikat Tuhan yang menyertai kami dimanapun anak-anakmu berada. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan rancangkan yang sempurna. Berkati Tuhan umat Israel. Berkati Yesus, Sion, berkati Yerusalem, berkati Haifa, berkati Tel Aviv, berkati kota-kota di mana umatmu berada ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapakku, terima kasih. Anakmu yang berulang tahun ya Tuhan, Gadol dan Zeden, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka adalah generasi penerus kami ya Bapa, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Engkau memberkati dan melindungi anak-anak ini Tuhan dalam pertumbuhan mereka. Terima kasih Bapa, Tuhanku. Apa yang ditabur anak-anak-Mu ya Bapa, persembahan syukur, perpuluhan, Bapa Yahweh, Engkau membalas yang berlipat kali ganda Tuhan. Bapa Yahweh, perhitungkan Tuhan apa yang mereka berikan Tuhan. Bapa Yahweh yang beli, Engkau berkata tidak ada yang sia-sia apa yang ditabur. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa Yahweh, semua umat yang mengikuti aplikasi Zoom maupun Facebook, Tuhan berkati mereka, selamatkan mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka Bapa. Siapapun mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan mereka semua. Baik keadaan kesehatan maupun ekonomi mereka ya Tuhan. Keuangan mereka, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Yevarika Yahweh, peace mereka. Yair Yahweh, panai palaika, wikuneka. Yisa Yahweh, panai palaika, we Hashem, Mecha Shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Haleluya. Haleluya. Abi Todaraba. Abinu sebazamai ani todaraba. Amin. Amin. Sahabat Shalom. Sahabat Shalom, saudaraku semua yang dikasihi Bapak Yahweh, sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati, sahabat Shalom. Ya, sahabat Shalom, ada pengumuman tambahan yang perlu saya sampaikan sebentar. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih sudah berapa kali dengar kalau misalkan sudah 4 minggu kita tidak menggunakan keyboard. Jadi kondisinya keyboard itu sudah diperiksa, dibawa ke di daerah Pasar Senen, Galur, itu ternyata IC-nya rusak dan sudah discontinue, artinya sudah tidak produksi lagi. Sehingga mau tidak mau kita harus membeli keyboard baru. Dan untuk hal ini nanti kita akan bahas, diskusikan di grup WA. Terima kasih, itu saja. Sahabat Shalom, Bapak yang berkati kita semua. Tetap semangat dan prokes ya. Salam sehat selalu. Bapak yang berkati. Ya, Bang. Salam. Pakai pin. Apa? Pakai pin itu yang sebelah mana? Wah, dimatiin. Makan, Wak, makan, Wak. Dadah.
Oh, ada di mati.